Ketika kebaktian kebangunan rohani atau KKR dilaksanakan, kita akan melihat bagaimana panitia, orang-orang yang terlibat dalam acara itu, termasuk jemaat yang hadir, semuanya sangat antusias. Mereka begitu bersemangat untuk melakukan dan menikmati kebaktian kebangunan rohani itu. Tetapi patut disayangkan karena seringkali hal yang serupa tidak kita lihat dan tidak ada dalam ibadah-ibadah rutin setiap minggu. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa korban syukur kami karena mengingat semua kebaikan pertolongan yang Tuhan sudah berikan setiap hari di hari-hari yang sudah kami lalui. Dan saat ini kami datang kepadamu membawa hal-hal yang menjadi beban berat di jiwa kami. Kami rindu Tuhan dan kami percaya Engkau sungguh-sungguh akan memberi kami kelegaan. Ada ketenangan, damai sejahtera sehingga malam hari ini kami bisa beristirahat dengan tenang. Bapa, nyatakan kebenaran firman-Mu supaya kami semakin mengerti arah hidup kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan supaya hidup kami selalu ada di jalan Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kebaktian kebangunan rohani atau KKR dilaksanakan, kita akan melihat bagaimana panitia, orang-orang yang terlibat dalam acara itu, termasuk jemaat yang hadir, semuanya sangat antusias. Mereka begitu bersemangat untuk melakukan dan menikmati kebaktian kebangunan rohani itu. Tetapi patut disayangkan karena seringkali hal yang serupa tidak kita lihat dan tidak ada dalam ibadah-ibadah rutin setiap minggu. Patut disayangkan juga setelah ibadah KKR yang luar biasa itu terjadi, tindak lanjutnya tidak dilakukan dengan baik, bahkan begitu mudah dilupakan. Akhirnya roh yang semula berkobar-kobar, semangat yang berkobar-kobar menjadi padam setelah beberapa minggu berjalan. Saudara-saudara, 1 Tawarikh pasal 16 ayat 37 sampai 43, di situ digambarkan bagaimana perayaan di kemah suci itu telah selesai. Berarti satu perayaan yang besar yang penuh dengan sukacita, ibaratnya KKR yang begitu meriah, penuh sukacita selesai. Tetapi Daud dan timnya itu ternyata tidak berhenti di situ. Ibadah tidak pernah dihentikan. Ibadah adalah bagian sentral bagi kehidupan umat Israel di masa itu. Sesuai dengan peraturan hukum Taurat, para imam dan Lewi telah ditentukan oleh Tuhan untuk melayani ibadah Israel. Yang Daud lakukan dicatat di perikop ini dengan jelas. Suatu penataan ulang, suatu persiapan ibadah, suatu penata layanan yang begitu bagus sesuai dengan tugas setiap orang sehingga ibadah bisa berlangsung terus-menerus. Nah, apa saja yang perlu kita cermati supaya ibadah yang kita lakukan atau
ibadah yang kita layani, ini terutama bagi orang-orang yang terlibat dalam penata layanan ibadah, pengurus gereja atau persekutuan. Bagaimana kita bisa menikmati ibadah yang tertata dengan baik? Yang pertama, orang-orang melayani sesuai dengan talentanya. Sesuai dengan talentanya untuk menggubah Mazmur, Asaf, dan saudara-saudaranya ditetapkan untuk melayani ibadah. Ayat 37. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukannya setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Sadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon. Jelas di sini bagaimana Daud mengatur tugas setiap orang sesuai talentanya, sesuai panggilannya, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Tugas itu diberikan kepada setiap orang dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita baca ayat 41 sampai 42 jelas sekali bagaimana Obed-Edom, saudara-saudaranya, Heman, Yedutun, semua dapat tugas sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang dia miliki. Asaf, Heman, Yedutun di kemudian hari itu dikenal sebagai penggubah dan mungkin sekaligus pelantun nyanyian-nyanyian yang indah yang kita bisa ikut menikmatinya di kitab Mazmur. Yang kedua, yang dilakukan untuk memiliki ibadah yang tertata dengan baik itu jadwal ibadah yang teratur. Sadok, keturunan Harun, harus menyelenggarakan ibadah di kemah Tuhan dengan satu jenis ibadah setiap pagi dan petang. Itu kita bisa baca secara lengkap di Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 46. Ibadah adalah bagian rangkaian ibadah yang lebih lengkap yang diatur di Taurat Musa. Ibadah pagi dan petang dilakukan setiap hari. Lalu ada ibadah Sabat dilakukan setiap hari ke-7 dan ada ibadah bulan baru dilakukan setiap awal bulan. Di sini jelas ya, yang melayani tertata dengan baik sesuai dengan talentanya, sesuai dengan karunianya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan panggilannya. Kemudian ibadah dilakukan itu secara rutin, terjadwal dengan baik. Setiap hari ada, setiap minggu ada, setiap bulan ada, dan itu dilakukan secara konsisten. Jadi bukan minggu ini ada, minggu depan nggak ada, bulan ini ada, minggu depan nggak ada. Tidak. Semua tertata dengan baik. Umat Allah bisa mengikuti ibadah sebagai bagian dari perjalanan rohani, pertumbuhan iman, dan penyembahannya kepada Allah. Itu tertata dengan baik. Dan yang ketiga, penyembahan ini diintegrasikan di rumah. Ini sangat menarik. Di ayat 43 kita baca, sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Ini sangat menarik sekali, karena setelah ibadah umat Israel, termasuk Daud, termasuk para imam, itu kembali ke rumah tangganya masing-masing, dan melaksanakan tugas panggilan mereka secara bertanggung jawab. Daud memberi salam kepada anggota keluarganya. Salam adalah kata-kata berkat. Daud setelah ibadah pulang memberkati anggota keluarganya. Demikian juga orang-orang yang melayani, para imam, para Lewi, mereka pulang ke rumahnya masing-masing memberi salam, memberi berkat bagi anggota rumah tangganya, orang-orang yang ada di rumahnya, dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.
Artinya, melayani keluarga merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Sangat disayangkan sekali ada banyak orang begitu sibuk melayani di gereja, begitu aktif melayani di gereja, tetapi tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga atau sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Tidak terlalu mengurus rumah tangganya atau mengabaikan pentingnya hubungan komunikasi dan kebersamaan di dalam rumah tangganya. Akibatnya, keaktifannya di dalam melayani gereja justru merusak rumah tangganya. Sangat disayangkan banyak orang membuat pemisahan antara urusan ibadah dengan tanggung jawab dalam keluarga. Sangat disayangkan ada begitu banyak orang yang begitu berdedikasi dalam pelayanan, tetapi dia sembrono atau bahkan mengabaikan rumah tangganya, mengabaikan anak-anaknya. Kita perlu menata ulang ibadah kita, baik secara teknis maupun di dalam ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan. Hidup kita sebagai seorang penyembah, kita harus melakukan penataan ulang seperti Daud. Tidak boleh hanya berpusat pada penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ibadah di gereja pada hari Minggu atau tengah minggu atau hari-hari yang lain di mana ada ibadah yang berpusat pada gedung gereja. Tetapi kita juga harus memberdayakan, kita harus melibatkan setiap orang dalam talentanya, termasuk kalau itu saudara kita, sahabat kita. Kita memberi motivasi, kita mengajak mereka untuk ambil bagian dalam ibadah, untuk ikut serta melayani. Dan yang sangat penting, sangat mendapatkan perhatian, jangan sampai kita sibuk melayani Tuhan, jangan sampai kita asik dengan ibadah-ibadah kita, tetapi kita tidak peduli dengan keluarga kita, atau kita membiarkan setiap anak-anak kita menjalani hidupnya sendiri. Ibadah itu harus terintegrasi antara hidup pribadi kita dengan keluarga kita dan dengan gereja. Semua harus terintegrasi, di mana kita ketika kita sendirian, ketika kita beraktivitas secara sosial atau pekerjaan, atau ketika kita ada di rumah, atau ketika kita bersama saudara seiman di gereja, biarlah itu semua menyatakan hati kita yang beribadah kepada Tuhan, hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Tuhan melihat diri kita sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyenangkan hatinya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami sudah ditebus, di dalam Yesus Kristus kami memiliki anugerah yang luar biasa, boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu, kami boleh mempersembahkan korban syukur kami boleh menaikkan doa, seruan doa kami, tetapi kami juga boleh memuji menyembah Engkau. Tidak ada sekat, tidak ada batas yang menghalangi kami untuk bisa menikmati hadirat Allah yang Maha Kudus. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini untuk kami memperbaiki dan menata ulang bagaimana kami beribadah, bagaimana kami menata penata layanan peribadatan, bagaimana kami menyelenggarakan ibadah yang baik. Roh Kudus memberi kami tuntunan lebih lanjut supaya kami punya jadwal yang lebih teratur, yang tertata, dengan dilayani dengan sangat siap, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kami juga mengaplikasikannya dalam rumah tangga kami maupun dalam hidup kami sehari-hari. Kami bisa mengintegrasikan
ibadah kami, baik ketika kami di rumah maupun ketika kami di gedung gereja, maupun ketika kami beraktivitas secara sosial. Hidup kami sepenuhnya merupakan ibadah, di mana melalui hidup kami dan aktivitas kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap